semuanya, kembali lagi bersama kami. Hari ini kita akan membahas tentang rehabilitasi vegetasi bersama Bapak Wahyu sebagai aktivis lingkungan yang juga aktif dalam rehabilitasi lingkungan. Salah satu kegiatannya itu adalah konservasi penyu ya Pak ya? Iya. Ya, penyu di Pacitan. Dan Bapak Wahyu ini juga membina TEP Malang. Iya Pak. Iya. Pripun Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Meskipun ini sudah mulai masuk musim hujan ya. Betul Pak. Hujan berkepanjangan, tapi insya Allah kita bisa menjaga kesehatan. Musim batuk pilek ya Pak? Ya, karena selalu ya perubahan musim kan membuat sistem metabolisme dan kekebalan kita akan terganggu. Kalau kita tidak bisa menjaga ya semua, mau dari hujan ke panas ataupun dari panas ke hujan, selalu begitu. Jadi karena sekarang ini musim hujan yang berkepanjangan ya Pak, mulai masuk musim hujan. Mulai masuk, betul, mulai masuk. Jadi beberapa tempat nih kita dengar-dengar banjir ya Pak? Iya sering ya, ini beberapa daerah sudah mulai banjir ini. Ada banjir di perkotaan gitu. Ya, yang atau agak bahkan desa-desanya banjir juga karena musim hujan yang lumayan, apalagi deras, bisa jadi hujan dari pagi sampai sore ya Pak sekarang. Iya. Bikin banjir banget. Nah itu, tapi nggak cuma banjir ya Pak? Ada. Maksudnya bencana alamnya yang muncul. Kalau ya bencana alam yang muncul bersamaan ya. Tapi yang terkait dengan rehabilitasi tumbuhan dan juga musim tentunya banjir gitu ya. Kemudian kalau kita kaitkan nih Pak sama rehabilitasi vegetasi, kira-kira apa ya Pak korelasinya atau kaitannya gitu antara banjir ini sama vegetasi lingkungan? Sebenarnya ketika kita bicara rehabilitasi untuk menanggulangi banjir, itu kan sebenarnya penyelesaian dari sebuah akibat. Artinya kan begini, saat ini dan beberapa tahun terakhir, bulan terakhir kan mulai ada pembukaan lahan hutan, perusakan, alih fungsi. Nah itu yang menyebabkan akhirnya air itu tidak bisa masuk efektif ke tanah, menjadi sumber air, tapi dia lebih menjadi air permukaan. Nah, jadi rehabilitasi itu menyelesaikan permasalahan itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang jika perilaku manusia itu selaras dengan alam, hal itu kita tidak perlu rehabilitasi. Meskipun rasanya itu kan kondisi yang sangat ideal ya, Tiff ya. Nggak ada sekarang hidup tanpa sebuah kerusakan. Nah, cuma itu yang kami sampaikan tadi. Jadi biasanya akan setiap ada pembukaan hutan, kerusakan, alih fungsi akan muncul banjir itu. Tapi uniknya begini, bahwa banjir itu tidak semata-mata ya diakibatkan dari kerusakan hutan. Sekarang itu yang aneh itu sebenarnya kan juga banjir-banjir di perkotaan ya. Seperti di Malang itu kalau hujan saja kan jalan raya menjadi air. Nah, ini salah satunya memang penataan lingkungan pasti ya. Bagaimana sistem drainase ya. Kalau drainase itu kan agar air itu bisa segera lenyap, itu namanya drainase ya. Kalau pengairan irigasi. Nah, yang saya maksud itu drainase. Ketika musim hujan begini, tentunya sebelumnya kita tetap pemerintah yang kita sampaikan ya. Karena pengendali semuanya itu kan pemerintah. Itu sebenarnya harus segera membereskan drainase. Akibat sampah macam-macam dan sebagainya. Belum lagi pembangunan-pembangunan yang kadang-kadang orang itu mengambil badan air. Nah, sehingga menyempitkan. Tetapi satu perilaku lagi yang harusnya ini pemerintah mengambil tindakan. Banyak orang yang memang dengan sengaja membuang airnya itu ke jalan. Ya, jadi kalau kamu amati banyak atap-atap rumah itu yang airnya memang dibuang ke jalan. Langsung. Iya, pekarangan-pekarangan itu membuangnya ke jalan. Jadi otomatis ini akan jadi banjir-banjir perkotaan. Itu. Nah, tetapi kalau memang tiap hari ini akan kita diskusikan rehabilitasi, nah mungkin banjir perkotaan itu kita lupakan dulu. Meskipun kita harus tahu itu lebih kepada perilaku, tata kelola dan perilaku. Ya. Dan kembali lagi kita selalu memang harusnya pemerintah menyadari ini, harus segera membuat aturan gitu. Jangan sampai air-air rumah itu membuang langsung ke jalan. Toh sebenarnya di jalan itu dengan rumah kan ada irigasi Pak, mohon maaf drainase kan, harusnya itu yang dihidupkan. Gitu. Tanpa itu tidak akan pernah selesai. Dan kenapa ini harus kita tekankan?
bencana banjir itu kan sangat merusak ya. Okay. Jadi ketika dia pada kendaraan atau masuk rumah, barang elektronik itu kerusakan luar biasa. Kerugian kita akibat banjir itu besar banget. Ya, tapi tidak apa-apa. Yang kota perkotaan itu kita lupakan dulu, ya mungkin ke arah rehabilitasi tadi gitu ya. Kemudian kita kalau bahas tentang kerusakan lingkungan itu Pak, yang muncul tadi kan banjir. Iya. Itu bagaimana sih korelasinya antara kalau vegetasi itu rusak, kemudian kok jadi banjir? Oh gitu ya, ya betul. Jadi sebenarnya kan begini, secara alamiah hujan kita itu kan sudah pasti musimnya ya. Ya memang banjir itu bisa terjadi akibat curah hujan yang memang sangat tinggi. Karena El Nino, La Nina itu memang ada curah hujan yang tinggi, itu ada siklus tahunannya. Cuma yang sering terjadi di kita itu ketika kita melakukan penebangan hutan ya, sebenarnya hutan tapi vegetasi lain juga bisa, itu akhirnya kan penahan air itu hilang. Jadi mekanismenya begini, ketika hujan turun, perjalanan air itu diperlambat oleh daun-daunan. Terus daun nanti bisa turun ke batang-batang, itu yang memperlambat aliran air. Sehingga tidak langsung jatuh ke tanah, yang tanah itu langsung menjadi arus permukaan ya, aliran permukaan. Nah, karena hambatan-hambatan itu, maka laju air itu bisa terkendalikan. Dan Anda bisa bayangkan ya, kalau laju air itu makin dikendalikan, otomatis akan banyak masuk ke tanah dan tidak banyak yang terbuang langsung yang menjadi banjir itu. Juga dibantu oleh karena lewat dahan, batang, kemudian masuk ke akar juga nih Pak? Iya, jadi lewat ya. Tidak, kalau masuk akar kan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri ya. Tapi paling tidak dengan kondisi seperti itu maka akan memperlambat laju. Lain sekali kalau vegetasinya hilang, apalagi menjadi bangunan yang tidak menyerap air. Pasti Anda bisa bayangkan hujan sedikit terus jadi banjir di mana-mana, itu salah satunya begitu. Berarti dengan adanya vegetasi, semakin banyak vegetasi, itu ada kaitannya dengan air dong Pak ya? Pasti. Sumber pasti, air. Pasti. Nah. Itu bagaimana Pak? Nah ini yang sering sering orang-orang itu agak keliru ya. Salah konsep. Salah konsep gitu ya. Ayo nanam tumbuhan nanti biar segera muncul air. Sumber air itu tidak sesederhana itu. Makanya kan ada orang-orang yang ayo melakukan penghijauan sekitar sumber air gitu ya, agar sumber airnya nggak hilang. Konsep itu tidak benar sepenuhnya, meskipun juga tidak salah sepenuhnya. Artinya begini, sumber air itu kan kumpulan aliran air dari tempat yang sangat jauh. Maka sebenarnya pengaruh vegetasi ya di daerah tangkapan air itu. Jadi umpamanya ada satu titik, katakanlah di daerah, kalau Malang kita sebut Karangploso ya, itu di sumber air. Maka sebenarnya titik air awalnya bisa di lerengnya Arjuna sana, yang berjarak 10 kilo dari sana. Sehingga sebenarnya kerusakan yang terjadi sepanjang tempat ini yang akan mengganggu sumber air. Nah, kalau di sekitar sumber air ada tumbuhan, apakah langsung pengaruh membesarkan? Saya yakin tidak. Jadi bayangannya sumber air itu seperti ujungnya selang itu yang mengeluarkan air. Nah, kalau ujungnya ini kita beri tanaman ya tidak terlalu signifikan. Tapi kalau masa pengaruhnya ya tetap ya, karena dengan banyaknya vegetasi maka air yang masuk akan melakukan proses filterisasi ya, tersaring sehingga pencemaran bisa dikurangi. Jadi saya tidak terlalu menyalahkan, tapi itu tidak tepat sepenuhnya. Gitu. Berarti artinya kita bukan fokus ke sumber airnya, tapi ke tangkapan air. Betul, ini yang saya khawatirnya gitu loh. Jadi akhirnya hanya fokus di lingkungan sumber air, kan mesti gitu. Sekitar sumber air, padahal sebenarnya contoh begini, kita pernah dengar air zam-zam kan? Nah, itu kan di situ juga nggak ada vegetasi, nggak ada apa. Tapi itu memang dari aliran tanah yang bukan pengaruh vegetasi, dari tempat yang sangat jauh. Gitu loh. Jadi, kalaupun kita umpamanya berhasil menghijaukan area 1 hektar sekitar air zam-zam, saya yakin tidak nambah apa-apa dari segi volume loh ya. Ini bisa bicara kita masalah signifikansi ya. Jadi artinya nambah benar atau tidak. Kalau nambah dikit-dikit mungkin, tapi kalau signifikannya mungkin tidak sebenarnya. Selama ini kan kalau kita dengar-dengar di berita itu ya Pak ya, yang namanya rehabilitasi vegetasi ini memang sudah beberapa kali atau banyaklah orang yang melakukannya gitu ya Pak. Iya, betul. Menurut Bapak bagaimana Pak sama rehabilitasi vegetasi yang sudah terjadi selama ini?
Bukan kami selalu menyalahkan gitu ya, tapi kami kan berikan pengalaman. Jadi ada beberapa hal yang harus kita benahi cara rehabilitasi kita. Satu begini, kadang-kadang rehabilitasi itu dilakukan bersama dengan event tertentu. Jadi umpamanya di bulan Juli ada ulang tahun apa, lalu nanam tanaman gitu ya. Padahal sebenarnya pada bulan-bulan Juli itu tidak mungkin kita bisa melakukan tanaman pohon. Lain kalau sayur ya. Kalau sayur kan akar pendek, bisa disiram ya. Tetapi kalau pohon itu kan memerlukan waktu yang lama. Kenapa? Karena kondisi itu memang kelembapan sangat kecil. Sehingga kita menanam meskipun disiram, hasilnya kurang bagus. Bahkan mati. Satu itu ya. Jadi sering. Dan yang kedua, termasuk setelah proses dari penghijauan tidak ada tindak lanjutnya. Hanya nanam-nanam saja, jadi berita. Tapi pasca itu seperti apa? Apakah pasca dari penyiramannya, termasuk juga perawatannya, atau termasuk juga perlindungan dari gangguan? Itu yang tidak pernah kita dengarkan. Berikutnya, sering ketika nanam kita tidak tahu bahwa satu daerah dengan daerah lain akibat ketinggian, itu tanamannya beda. Ya. Saya pernah satu contoh yang menarik ketika saya perjalanan dari Probolinggo ke arah Bromo, kelihatan banget. Jadi mulai Probolinggo ke arah Bromo dari itu ada tanaman namanya ketepeng kencana. Ketika di bawah itu bagus banget, tapi makin ke atas, makin ke arah Bromo mereka tidak berkembang. Padahal ditanam dalam waktu yang sama. Ini menunjukkan bahwa titik-titik tertentu, daerah-daerah tertentu tidak semuanya cocok dengan tanaman tertentu. Sehingga kalau penghijauan harusnya dipilih. Betul. Iya. Dan lagi juga gini ya Tip ya. Penghijauan itu kalau memang tujuannya untuk rehabilitasi sumber air, coba dihindari tanaman pinus. Ya, dihindari tanaman akasia, mangium akasia. Kenapa, Pak? Ya, karena pinus itu orang mengatakan menghabiskan sumber air. Tetapi paling tidak begini. Karena daun-daunnya yang menghasilkan resin itu meracuni tanaman kanan kirinya, sehingga menjadi tumbuhan yang hutan yang homogen, dan itu bukan hal yang baik untuk menciptakan sumber air. Dari proses itu tadi loh ya. Nah, jadi menghindari. Tetapi kenapa itu harus ditanam? Ya itu kan kepentingan perhutani. Itu tumbuhan produksi kan. Kalau yang akasia untuk kayu, kalau yang pinus kan ada untuk kayu tapi juga untuk terpentin itu getahnya. Tetapi memang kalau kita sebuah kawasan luas ditanami pinus, itu akan menghilangkan sumber air, itu memang benar. Jadi berarti ada kriteria tumbuhan tertentu dong Pak? Ya, ada kriterianya tumbuhan tertentu. Pertama memang kesesuaian dengan namanya klimatologi ya, iklim ya. Satu itu. Yang kedua juga mungkin nanti itu kita bahas, tapi juga ketepatan waktu. Waktu ya. Yaitu tadi, kadang bulan Juli kita nanam. Terus ada lagi gini, menunggu sampai musim hujan, bahkan hampir habis. Karena mohon maaf, kalau pemerintah kan biasanya model proyek ya. Proyek itu kan munculnya pada bulan-bulan tertentu. Kalau penanaman sudah di atas Januari, itu tidak akan berhasil dengan baik. Bahkan orang Jawa sudah paham, ada Pranoto Mongso. Kapan kita harus nanam tanaman? Itu malah bulan-bulan November, meskipun belum turun hujan. Oh, malah bulan November? Ya, itu karena apa? Lingkungan kita meskipun belum hujan, tapi kelembapan sudah penuh. Makanya TPV akan bisa lihat ada pohon randu yang daunnya rontok mulai semi meskipun belum hujan. Nah, kalau orang Jawa nyebutnya lintang muwung. Lintang muwung itu adalah satu rasi yang ada di tepat atas ubun-ubun kita. Itu berarti kita sudah waktunya nanam pohon. Gitu. Tapi saya pernah dengar Pak ini, zamannya Pak Soeharto, yang nebar benih di hutan. Oh iya, itu saya itu kadang-kadang gini tuh ya, nggak tahu lah. Saya dan kamu kan generasinya jauh ya. Makanya kadang-kadang saya hati-hati banget kalau mau menyampaikan kebaikan Pak Harto. Padahal Pak Harto itu baik. Gitu loh ya. Nah, saya khawatir memang kan dalam beberapa diskusi dengan anak muda taunya kan ini kan makna politis ya. Satu program yang betul-betul saya ingat dari Pak Harto tentang rehabilitasi lingkungan itu adalah penyebaran benih lewat pesawat udara. Nah, jadi apa yang ditanam? Bukan bibit, tapi benih. Jadi biji-biji itu disebarkan. Ada biji kaliandra yang paling bagus. Ya karena kaliandra itu bagus mulai dataran rendah sampai dataran tinggi. Terus ada biji semak, orang nyebut agratum dan sebagainya. Nah, waktu itu disebarkan.
Ya enggak tahu jatuh dimanapun sampai pegunungan. Akhirnya apa? Tumbuh dengan segera. Dan itu bagus. Jadi sebenarnya kalau bisa itu dilakukan ulang, itu luar biasa. Karena kalau biji itu kan umpamanya ketika disebar masih belum ada hujan, dia kan dorman. Dorman, ya. Iya. Coba kalau bibit hujan mati kan itu ya. Tapi kalau biji dia dorman, dia masih bisa bertahan untuk tetap diam. Baru kalau air cukup, ya kalau mungkin anak muda namanya wait and see gitu ya, saya mungkin modelnya gitu ya. Kalau kelihatan cocok, dia hidup. Ya seperti anak muda paling paham itulah ya. Jadi, nah, itu baru dia berkembang dan itu akan sangat berhasil. Berarti bagus banget ya Pak programnya. Sangat bagus dan saya sudah tidak pernah mendengar lagi berita-berita itu. Tapi saat penebaran itu biji yang ditebarkan itu satu jenis itu dipilih atau? Nah tentunya kalau informasi yang saya dapatkan contoh umpamanya kaliandra ya. Kaliandra itu kan tumbuhan polong itu. Jadi kalau ditanam dan dia nanti hidup dalam setahun, dia sudah mulai berbiji lagi. Bijinya sudah bisa nyebar lagi. Dan kaliandra itu selain varietas juga untuk makan ternak. Nah, terus ada lagi agratum itu kalau orang nyebutnya tumbuhan yang seperti nggak berguna sebenarnya. Jadi kalau hujan langsung tumbuh, langsung nutup. Nah, penutupan ini justru yang bisa menghentikan banjir dan sebagainya tadi. Makanya sebenarnya kadang-kadang gini loh Tip ya. Orang kan melihatnya selalu pohonnya. Anda itu jangan kaget. Kalau tumbuhan-tumbuhan rumput, serai dan sebagainya, itu sebenarnya bisa menghambat kelongsoran tanah, menghambat banjir. Karena meskipun dia nampaknya rumput, dia mampu mengikat partikel-partikel tanah itu dan menahan turunnya air hujan, sehingga dia bisa menghambat. Jadi jangan hanya berpikir pohon. Atau bahkan tumbuhan-tumbuhan kayak lumut, Pteridophyta itu juga Pak? Cuma begini, kalau lumut dan Pteridophyta itu kan biasa justru hidup ketika tumbuhan ini sudah ada ya. Karena dia perlu kelembapan gitu ya. Karena kalau umpamanya lahan terbuka terus itu rasanya nggak mungkin tumbuh. Ya dia akan tumbuh dulu, biasanya rumput, setelah rumput ilalang biasanya, itu akan muncul itu tadi. Nah, tumbuhan-tumbuhan lebih tinggi. Maka kalau kita lihat yang penyebaran lewat pesawat udara yang dilakukan oleh Pak Harto, dan itu sudah tidak pernah saya dengar lagi itu ya. Karena ya sekarang itu kan ya kalau tidak dengan upacara, dengan tepuk tangan, dengan itu kan orang sudah tidak banyak melakukannya. Dan juga jangan lupa Tip ya, peran burung-burung yang kita tidak pernah tahu ya. Itu luar biasa. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang bisa menanami lereng-lereng gunung yang begitu terjal? Itu kan karena burung makan biji lalu biji dia sebarkan. Nah makanya sebenarnya harusnya sesuatu yang padu ya. Jadi mulai dari rehabilitasi lalu konservasi tentang burung dan sebagainya itu harus kita lakukan. Sekarang umpamanya burung makan di sini, maka dia di darah edar dia, ya dia kalau mohon maaf buang kotoran dia sudah dia akan ke sana. Nah kenapa biji itu tidak mati ketika di pencernaan burung? Kan memang biji itu tertutup selulosa ya. Selulosa itu tidak tercerna oleh pencernaan kita. Ibarat kalau kita makan tetelan biji itu kan nggak usah khawatir lah nanti terus malah tumbuh. Nah tapi dia setelah keluar baru dia akan tumbuh ke dalam. Jadi itu yang harus kita kembangkan harusnya. Jangan terus menyelesaikan masalah dengan sepotong-sepotong. Dari beberapa peristiwa tadi ada nggak Pak momen di hidup Bapak tentang rehabilitasi vegetasi ini yang berkesan banget? Kalau yang pesan banget itu justru bukan keberhasilan kalau saya. Justru kegagalan. Kenapa kegagalannya? Kita sudah repot-repot nanam, orang lain nebangi. Itu loh. Itu momen yang menurut saya sudah. Makanya kan banyak orang-orang selalu ngomong, karena kita tidak mau nanam. Kita itu bukan nggak mau nanam, nggak ada yang menjaga. Saya dengan teman-teman kami dari Tep Malang itu nanami tanaman tepi jalan di Kota Batu. Itu berapa saja yang ditebang. Nah gitu loh ya. Nah kenapa kami lakukan menanam tepi jalan itu kan sebenarnya kalau jalannya mulai teduh gitu kan akhirnya orang mulai tertarik juga untuk menanam jadi semacam manulah etalase itu. Tapi kan ternyata juga ditebang. Gitu loh. Jadi kalau kamu akan apa momen yang berkesan itu justru kami yang nanam, mereka yang nebang. Itu loh yang berkesan malah itu. Kalau yang tumbuh-tumbuh kita sudah lupa itu. Kemudian kalau kita nanam ya Pak, misal kita melakukan rehabilitasi vegetasi, kemudian kan pasti ada
tantangannya Pak? Misal kayak kemarau yang berkepanjangan, kemudian kekeringan atau ancaman-ancaman lain seperti yang tadi Pak, yang ditebang orang. Iya. Bagaimana Pak? Kalau sebenarnya begini, ketika kita bicara tentang siklus tahunan, kita kan sudah bisa prediksi. Makanya gini, jangan nanam pada waktu yang tidak tepat. Gitu. Kalau bisa, sebelum musim hujan ini sudah menyiapkan bibit, sudah menyiapkan perencanaan. Bahkan kita sudah menyiapkan lubang tanam, gitu loh. Jadi waktu hujan pertama, dia nanti sudah bisa kita tanam, maka dia akan mendapat secara alami, itu hujan selama 4-5 bulan. Itu sebenarnya sudah agak cukup untuk melanjutkan kehidupan depannya, gitu loh. Karena kan gini ya, tumbuhan rehabilitasi itu beda dengan tumbuhan produksi. Kalau tumbuhan produksi kan menghasilkan sesuatu yang segera menguntungkan, sehingga kalau kurang air dia akan nyiram, otomatis kan gitu. Tapi kalau tumbuhan rehabilitasi kan begitu, dibiarkan saja. Dan satu, berikutnya begini, setiap yang ada itu program penanaman, tidak ada program keperawatan. Coba dilihat, kan nggak pernah ada. Padahal sebenarnya ketika dia tumbuh bersamaan dengan itu, gulma-gulma sekitar kan juga tumbuh. Nah, sinar mataharinya pasti terkurang, itu perawatan yang ke sana. Kalau masalah tentang dengan masyarakat, tentunya kita satu harus melakukan sebuah mungkin koordinasi gitu ya. Peran pendidikan memang penting. Kalaupun itu juga akhirnya kita pilih tanaman-tanaman tertentu ya yang memang mungkin bisa aman dan sebagainya. Tapi apalagi menurut saya kalau masyarakat lebih banyak harus penyadaran. Apapun itu kalau masyarakat tidak sadar apa yang kita lakukan itu tidak bisa dengan baik. Dan kesadaran masyarakat itu memang harus dibentuk oleh sebuah pemerintahan yang memang juga sadar akan rehabilitasi. Artinya begini, bisa saja seperti zamannya Pak Harto yang pemenang-pemenang Kalpataru coba dibangkitkan lagi. Kita kan sudah tidak pernah dengar tahu sekarang siapa pemenang Kalpataru sekarang itu. Dan dulu kan mereka pejuang-pejuang lingkungan kan dapat penghargaan Kalpataru kan. Itu kan sekarang kan sudah tidak pernah terdengar. Seingat saya sudah beberapa tahun ini sudah tidak terdengar lagi. Tuh. Menurut Bapak tentang kesadaran masyarakat belakangan ini terkait rehabilitasi vegetasi ini pripun Pak? Kalau masyarakat saya tidak terlalu bisa menilai. Kalau masyarakat itu luas banget ya. Kita tidak menafikan pejuang-pejuang lingkungan yang dengan giat melakukan penanaman gitu. Jadi untuk melakukan sebuah penilaian terhadap masyarakat saya tidak seberani itu gitu ya. Cuma kalau tentang program pemerintah kelihatannya 10 tahun terakhir ini kan nggak pernah ada program nasional penghijauan, itu nggak pernah dengar kan? Loh, karena itu penting, Tip. Ketika itu dicanangkan, zaman dulu ada pencanangan itu sampai namanya kalau tidak salah dulu Bulan Bakti LKMD salah satunya. Itu melakukan itu bisa nasional. Dan kalau nasional kan efeknya luar biasa kan, mewarnai katalah dalam pikiran orang itu kan terbayang terus itu program nasional. Sekarang kok rasanya nggak ada ya. Tapi kalau masalah masyarakat bukan kewenangan, dan saya justru tidak berani menilai karena memang banyak orang yang sadar tapi tidak tercover berita kan gitu ya. Betul. Ya kalau mau lihat berita sekarang banyaknya kan penerbangan. Ya, hutan-hutan kita kan banyak hilang karena itu. Berarti sekarang ini salah satu PR-nya pemerintah ya Pak ya? Sebenarnya PR kita semua, cuma kita itu dikondisikan oleh pemerintah gitu loh. Pemerintah itu bayangkan seperti gini, iklim gitu ya. Jadi kalau daerah itu iklimnya penghujan, tanaman yang tidak tahan air pasti mati. Kalau iklim itu sedang panas, iklim panas, tanaman tidak cocok mana. Jadi pemerintah itu seperti mencipta sebuah iklim yang nanti akan otomatis bawah-bawah kita itu akan ikut. Yang nggak cocok ya nggak akan berkembang gitu loh. Makanya itu fungsi pemerintah. Bukan kami selalu semua kok pemerintah. Lah gimana lagi kalau kita tidak punya kewenangan? Loh kalau saya punya kewenangan ya semua itu dijauhkan saja kan gitu ya. Terakhir nih Pak. Iya. Apa pesan Bapak kepada pendengar kita ini tentang pentingnya menjaga vegetasi? Itu. Begini, menurut saya begini, Tip, ya, kita mulai dari diri kita saja sudah, ya, karena diri-diri yang baik itu akan terkumpul menjadi sebuah komunitas yang baik. Kita harus sadar, Tip, betapa besar fungsi tumbuhan itu bukan hanya untuk tentang banjir, tapi juga untuk kesehatan kita. Jadi usahakanlah semua orang itu bisa menanam tanaman di sekitar rumah mereka. Karena itu akan, ya saya pikir semua orang tahu ya, akan
menghasilkan oksigen. Jadi kalau oksigennya bagus, itu nanti kita hidupnya kan seperti mesin pakai pertama gitu ya. Jadi kan bagus. Belum lagi ketika rumah kita banyak tumbuhan, itu kelembapan akan bagus. Nah, kalau kelembapan bagus, maka debu-debu itu juga tidak mudah terbang. Kalau debu tidak mudah terbang, otomatis tidak masuk ke pernapasan kita. Makanya sesuatu kearifan lokal dulu. Orang-orang Jawa itu kalau memelihara ayam tidak di kandang. Dia tidur di atas pohon-pohon. Oh, betul. Ya, dan itu membuat dia tidak pernah sakit. Oh. Nah, jadi fungsinya sampai ke sana. Ya bukan kita harus tidur di pohon, enggak. Ya, tapi kita sudah tahu bahwa dengan ada tumbuhan itu kan debu-debu juga tidak masuk ke kita, tidak dengan mudah itu. Nah, yang jadi masalah kan kadang-kadang gini. Saya takut kalau nanam pohon itu nanti akan membongkar rumah kita, kan itu akarnya ya. Sebenarnya kan itu pemikiran yang harus kita mungkin kita berikan masukan ya. Kenapa sih akar itu membesar? Itu kuncinya itu malah dari daun. Ingat kan ya? Karena akar memang menyerap makanan, tapi dapurnya itu kan di daun. Jadi kalau kamu tidak ingin berkembang begitu cepat akarnya, kurangi daunnya. Gitu loh, itu yang banyak orang nggak tahu. Ya, jadi karena begini, di daun itu, ya, ketika dia akar menyerap, ini saya pikir umum udah tahu ya, dia akan ke daun dimasak kembali ke akar. Nah, kalau daun kita kurangi, otomatis kan tidak kembali ke akar lagi, dia tetap akan mengecil, tidak akan lagi membesar secara liar itu. Nah, makanya itu tip yang perlu kita komentari beberapa pembangunan jalan kalau Anda lihat. Pohonnya memang tidak ditebang. Tapi sekitarnya itu diplester. Akhirnya apa? Air dari akar naik bisa, tapi dari daun untuk turun ke akar terganggu. Maka dia nanti akan mengembang dan sering tumbuhan akarnya busuk dan roboh. Meskipun tumbuhan di atasnya masih hijau. Itu sering terjadi. Makanya itu sering yang terjadi orang-orang ketika ada pohon tumbang selalu nyalakan, oh musim hujan nggak ditebang. Itu kesalahan kita sendiri. Dikarenakan itu tadi, tanaman ketika ada trotoar atau apa di plaster ya, persis gitu, dia akan berkembang. Nah, sehingga air tetap bisa naik, tetapi ketika hasil fotosintesis mau ke bawah, terganggu, sehingga akarnya tidak berkembang, bisa mati. Yang terjadi bencana-bencana sering terjadi seperti itu, di tanaman-tanaman di jalan. Itu. Oke, seru sekali perbincangan kita hari ini, Pak, tentang rehabilitasi vegetasi. Mungkin sekian dulu perbincangan kita hari ini. Terima kasih. Dadah.